Beli Gus bikin kaget aja. Apa aja ketabrak. Padahal kalau ketabrak kan enak. Tumben nih Beli Gus kesini. Ada apa, Beli? Gini loh, Beli kan baru bangun, kok sakit kepala. Terus di tensi di rumah, kok tensinya 160/100 ya? Beli rencana sih mau cari obat yang pas untuk hipertensi darah tinggi. Oh gitu, sini Beli, masuk dulu. Oh ya. Di Gus, penggunaan obat anti hipertensi itu sebaiknya dalam pengawasan dokter. Harus ada dosis dan aturan pakai yang jelas. Jadi nggak boleh sembarangan. Dibelinya juga harus dengan resep dokter. Tapi teman beli Gus juga ada yang tensi tinggi, kasih amlodipin. Apa beliin amlodipin aja ya? Kan sesama tensi tinggi. Jadi gini Beli Gus, betul amlodipin itu merupakan obat penurun tensi. Tapi tidak semua pasien dengan tensi tinggi obatnya amlodipin. Selain amlodipin ada banyak banget obat hipertensi lainnya. Misalnya ada kandesartan, ada bisoprolol, ada furosemid, ada nifedipin, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau Beli Gus baru mau memulai terapi hipertensi, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Kan setiap orang beda kondisi tubuhnya. Jadi belum tentu Beli Gus nanti dapatnya amlodipin juga, bisa aja beda. Jadi nggak boleh beli obat hipertensi ikut-ikutan sama teman. Oh begitu ya, Beli kira boleh beli obat sembarangan tanpa ada resep dokter. Oh nggak bisa Beli. Apalagi terapi hipertensi itu sifatnya jangka panjang. Nggak bisa diminum cuma 1 atau 2 kali. Obat hipertensi itu harus diminum secara rutin dan teratur sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sebisa mungkin diminum di jam yang sama setiap harinya. Dengan begitu, baru obat tensi itu bisa bekerja secara maksimal untuk membantu mengontrol tekanan darah. Waduh, kalau lama minum obat nggak ginjalnya rusak. Beli maunya sih habis hilang sakit kepalanya, berhenti minum obat gitu. Nggak boleh gitu Beli. Meminum obat anti hipertensi sesuai dengan anjuran dokter dan dengan dosis yang benar itu aman Beli. Tidak merusak ginjal. Perlu dicatat bahwa dengan meminum obat anti hipertensi secara rutin malah bisa melindungi ginjal dan organ tubuh lainnya. Justru bila tekanan darah tinggi ini tidak terkontrol karena nggak mau minum obat, hal ini akan bisa menyebabkan terjadinya komplikasi dan malah akan merusak organ. Misalnya, karena tekanan darah tinggi tidak terkontrol bisa jadi pecah pembuluh darah otak, jadi stroke, bisa kena serangan jantung, bahkan bisa bikin gagal ginjal loh. Kalau sudah minum obat tensi, apakah bisa sembuh ya? Apakah Beli akan terus minum obat tensi? Sebenarnya prinsip dari terapi hipertensi ini adalah untuk membantu mengontrol tekanan darah pasien agar tetap stabil. Makanya biasanya terapinya jangka panjang. Kalaupun nanti dokter mau menurunkan dosis atau menghentikan terapi atau bahkan melanjutkan terapinya seumur hidup, kan kembali kepada kondisi tubuh pasien masing-masing. Hal itu pun hanya bisa dilakukan secara bertahap dan perlahan. Tidak bisa melakukan penghentian terapi secara tiba-tiba, karena nanti malah bisa menyebabkan terjadinya efek samping. Selain itu, perlu diingat juga kalau sudah hipertensi, selain rutin meminum obat, penting juga untuk dibarengi dengan melakukan pola hidup sehat. Misalnya, mengurangi konsumsi garam, mengurangi konsumsi daging merah, stop merokok dan alkohol, serta rutin berolahraga Beli. Oh iya ya. Terus Beli sekarang kemana ya? Sekarang Beli Gus ke depan dulu untuk konsultasi dan periksa ke dokter. Setelah itu kalau dapat resep, baru bawa sini lagi. Oke, siap meluncur. Hipertensi yang biasa dikenal juga dengan silent killer, karena pada kebanyakan kasus penyakit ini biasanya tidak menimbulkan gejala sama sekali, sehingga penderita akan cenderung merasa sehat dan enggan untuk berobat. Apabila kondisi tekanan darah tinggi ini dibiarkan terus-menerus, maka resiko terjadinya komplikasi akan makin tinggi. Maka dari itu penting untuk melakukan pengecekan tekanan darah secara berkala, terutama bagi orang-orang yang memiliki resiko untuk terkena hipertensi. Serta jangan takut untuk meminum obat anti hipertensi bila sudah sesuai dengan indikasi dan resep dokter. Semoga bermanfaat. Salam sehat.